Ya, kita masuk ke pengarang yang penulis yang ketiga. Miss Yesi. Ya. Ini lain lagi gaya pengarangnya, gaya penulisannya. Agak iya, terus banyak diksinya, banyak menggunakan majas personifikasi. Ya, sempurna gitu ya, karena anak muda. Ya tergantung juga karena sering membaca. Terus masalahnya dikaitkannya dengan kalau tambah bumbu-bumbu yang lain dengan pemilihan kata yang bagus. Masalahnya masih sekitar urat nadinya. Sebenarnya gini Bu Elgi, ketika kita mencoba menulis puisi-puisi ini, kita pun tidak terlalu tidak memikirkan diksi itu, tapi terlahir begitu saja gitu, ini maksudnya gini, orang lain bilang gaya bahasa itu seperti apa, kita pun pribadi tidak tahu gaya bahasa apa yang kita gunakan gitu. Iya. Pokoknya kita penyusunan katanya, maksudnya ini bagus, ini digunakan bahasa ini, udah gitu saja gitu. Nyambung tidak nyambungnya nanti aja lah pikirin gitu ya. Ternyata orang yang membaca ini bisa langsung menerka gaya bahasanya seperti ini. Jadi pribadi kita sebelumnya tidak tahu apa itu diksi, apa itu tahu lah ya. Yang penting nulis dulu ya. Ya, karena memang motivasi yang pertama itu dari Ibu Elgi dan Bu Emianto seperti ini. Ingat, tulis saja. Nanti kita punya komunitas tersendiri untuk membaca buku kita. Itu yang menjadi motivasi yang paling yang pertama kita kita coba untuk menulis, ya mudah-mudahan ini bisa dipublikasikan, ya alhamdulillah terpublikasikan gitu ya. Kemudian nantilah siapa komunitas pembaca kita lihat aja nanti gitu. Habis sholat tahajud lahirlah semua puisi. Ada lagi masa ini Bu Elgi, pas lagi masak dapat ide, tertulis sampai gosong tuh masakannya. Satu, yang kedua, apa motivasinya? Ibu kepala sekolah ada 3 ini. Puisi ibu kepala sekolah hari ini udah 3. Kita baru udahlah kita mikir lagi apa idenya, kita tulis. Sehingga berlomba-lomba ya dia apa tuh ya Bu kepala. Bidadari ini Hayesa ya? Ini ini untuk Putri semata wayang. Ya amati kemudian lahirlah puisi ya. Jadi karya-karya yang saya tulis di buku ini ada yang pribadi, kebetulan kita mungkin orangnya tertutup gitu ya, tidak mudah menceritakan masalah kita kepada orang lain. Dengan adanya puisi ini bisa terbantu untuk mencurahkan isi hati. Kemudian ada yang ide itu terlahir dari lingkungan gitu ya, orang-orang sekitar, dan juga ada yang dari suami, istri, ayah, ibu gitu. Kadang-kadang ada masalah dengan tetangga, dengan keluarga juga jadi puisi ya? Iya, sama gitu ya? Iya. Terus yang ini kemana arah puisinya ini, Miss? Yang mana? Yang berjudul Siapa Aku? Siapa Aku? Kita pun jadi bingung guys, kenapa bisa lahir bahasa seperti ini? Bukan mantan ya? Nah masalahnya agak gratis nih. Kau isap madu itu yang seorang yang pernah kau isap madunya. Kebetulan kita hari itu membaca apa ya? Jadi bukan sinetron atau apa ya? Sinetron atau apa? Terbawa ini deh, terbawa situasi iya. Keluarnya bahasa itu, atau mungkin di sana kecerdasan kita mungkin ya. Tapi gini ya, ini dari segi pemakaian kata, kebanyakan kalau kita mengarang puisi ini kita banyak memakai kritik dan inkritik. Misalnya ku ambil, itu ku ambil itu harus memang digabungkan. Kau ambil juga digabungkan. Tapi kalau engkau ambil itu pisah. Ya. Iya. Aku ambil itu pisah. Jadi di sana perannya tukang edit gitu ya. Jadi untuk selanjutnya bisa diperhatikan. Oh ini sudah tapi pada dasarnya ketiga pengarang ini sudah taat pemakaian, misalnya pemakaian ke itu dipisah yang menyatakan tempat. Sudah agak patuh gitu. Jadi Bu LG tidak begitu banyak memperbaiki.
dalam penulisan puisi ini. Ini ada puisi penari panggung, Bu Iya, Elgi. penari Iya, panggung penari ini. panggung ini terinspirasi dari kata di belakang kaca mobil seseorang gitu. Gitu ya. Penari panggung. Iya. Timbul imajinasinya. Imajinasi itu untuk menulis puisi penari panggung. Itulah kalau seorang penyair, seorang penulis ya, ada saja yang bisa dijadikan ide gitu. Bisa menangkap ide nama istilahnya. Antenanya tinggi Bu. Tangkapnya ide yang mana? Ada aja kan. Jadi Iya. kalau kita kupas semuanya Belgi ini menurut Belgi yang sudah apa ya, yang sudah arah melintang di puisi gitu ya. Iya. Malang Ini melintang. ya malang melintang di perpuisian. Jadi apa yang harus kami perbaiki itu Belgi? Tidak ada aturan dalam penulisan puisi. Jadi apa yang harus diperbaiki tidak ada, cuman malas saja yang harus diperbaiki. Oke, tahu. Iya, iya. Tidak ada aturan, tapi kalau penulisan novel, cerpen itu memang harus ada target, konflik harus menarik. Puisi saja, sedikit aja kita mengarang puisi, bulan di atas kuburan, tidak ada jadi puisi, maknanya panjang. Jadi tidak harus ada aturan-aturan. Terus sekedar ide ya, mulai lari kepada tema-tema yang lebih luas gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan Pribadi ya. bapak, ibu, curah Kalau hati. nanya boleh Bu Belgi. Iya, Ya, ini spesial untuk Belgi ya. iya. Karena sudah berhasil anggota 3 orang. Hadiahnya. Apa hadiah untuk Belgi? Oh gitu. Iya. Apa kata Iya. Ya. hadiahnya buku kedua. Itu benar tentang itu Bu. Iya. Iya. Satu lagi ya, jadi yang puisi miss ini apa yang harus diperbaiki, cobalah untuk mencari misalnya kearifan lokal gitu. Nah, kita coba-coba jangan masalah pribadi ini kadang-kadang Terbuka rasio. terus ada sedikit kejenuhan bagi pembaca. Nah, Belgi. Ini kearifan lokalnya Saya apa? ya itu juga Apa itu saya kearifan kalau lokal? apa itu ya? Ada masalah kearifan lokal kok agak masalah jarang budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Masalah contohnya orang pai itu cari hari puasa ke apa tuh? Iya, misalnya desa wisata, terus pacu kudo di Bancalawe. Puisi yang Bu LG tulis yang untuk Bu Nevi itu judulnya Tuginem Jatuh Cinta. Itu kisah Belanda di Perang Panjang. Gaya penulisan Bu LG tidak menggunakan majas berleha-leha, lebih mengarah kepada gaya Ibu Wistuti apa adanya, tapi kayaknya agak kurang tertarik itu judulnya bagi tim edit gitu. Masalahnya cara Nama mungkin. Nama Tuginem apa tadi? Tuginem, karena Iya, ini mungkin. kisah nyata namanya memang Tuginem, dia kawin dengan orang Belanda gitu. Jadi puisinya 2, terakhir Tuginem ini dilamar oleh orang Belanda, akhirnya dia kawin, tapi terakhir Tuginem ini sadar bahwa dia itu adalah pribumi, jadi tidak mau ikut dengan suaminya ke Belanda lagi ketika Belanda dipulangkan. Jadi puisi yang kedua berjudul Kuburan Tuginem. Jadi cara menulis puisinya apa adanya, tidak pakai ombak kejaran-kejaran di tepi pantai gitu ya. Pandangan matamu menembus sampai ke relung hatiku, tidak ada pakai kata. Tapi itulah kalau yang ya itulah gaya masing-masing apa ya, pengarang. Tapi karena Bu LG ini lebih banyak mengenai artikel, jadi kalau masalah menulis artikel kayaknya lebih cepat gitu dengan puisi. Karena pengarangnya ujung-ujungnya nanti kemana arahnya gitu ya. Tapi kalau artikel agak 3 halaman 2 jam selesai gitu ya, mengarah ke, tapi masih bisa buat puisi, cerpen gitu ya. Bu LG ada komentar untuk yang Bu Leli dan Bu Isi. Iya. Kemudian Bu LG juga. Iya. Begini. mah. Komentar ya. Itu gayanya. Komentar apa pernyataan atau Itu langsung biasa? minta. Iya. Iya. Ini dimulai dari adanya WA Group tentang penulisan buku antologi ini. Iya. Kemudian kita pertamanya melihat
karangan puisi daripada Bu Leli dan Bu Yesi itu panjang-panjang. Iya. Kita nggak mampu gimana ini. Jadi panjang, kok bisa ya menulis panjang seperti itu gitu. Iya. Jadi kesulitan kita itu kita pilih pendek. Misalkan panjang-panjang nggak juga panjang. Nggak juga panjang. Iya. Yang Bu Yesi, Bu Leli panjang-panjang. Hebat ya, bisa melahirkan kalimat yang panjang kemudian berkesinambungan antara kalimat satu kalimat lainnya. Iya. Jadi kita salut itu. Iya. Berarti penciptaan apanya Iya, itu daya cipta bagus gitu ya. Karena Terus- saya 7 poin ngarang puisinya. Terus Bu LG ini itulah ini trik membuat grup itu trik gitu nampaknya Bu LG. Sehingga terpacu yang antara kami bertiga itu pacu memacu, nggak mau kalah. Iya. Ya saya kepala sekolah nggak mau kalah sama yang dua. Iya. Begitu juga Bu LG, Bu Yesi, Bu Leni juga nggak mau kalah. Katanya kan kepala sekolah sudah dua ya. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah trik jitu. Terima kasih Bu Iya. LG. Kalau enggak takkan jadi Bu. Iya. Kalau tidak ada pertama, tidak ada kedua. Iya. Kalau masalah ada seseorang yang bisa mendeskripsikan sesuatu objek yang Iya, lebih luas, mungkin misalnya ini sebuah ruangan radio. Kalau seorang yang pandai mendeskripsikan, tentu semuanya diceritakannya. Iya. Mulai dari mic ini sampai mic. Kalau Bu En Wisuti langsung aja mic. Nah, gitu ya. Iya. Jadi aplikasikan ke benda lain. Iya, kalau Bu Miss Yesi dari dia salat tahajud, dari dia mulai pasang mukena, dia menghapus matanya, ada air mata, tangannya mana ngada, semuanya dideskripsikannya. Kalau Ibu langsungnya doa. itu memang ya tuh misalnya Karena mungkin ada tipe seseorang ya. lomba ngarang misalnya. Iya. Misalnya 1.500 kata. 1.500 Apalagi kata, Iya. sedangkan 10 kata saja sudah susah. Iya. 1.500 kan. Iya. Jadi memang itu kekurangannya itu. Iya. Ya, kecintaan Begitu juga dengan kalimat, cerpen kalimat nanti itu. Bu. Kita ngarang cerpen. Kadang-kadang anak-anak yang dilatih atau di SMP5 ya, karena waktu kita memang banyak 6 jam di dalam kelas ya. Kadang-kadang mula-mula anak itu disuruh membuat cerpen 1 halaman dari mulai lahir sampai meninggal 1 halaman. Nah, kan gitu ya. Akhirnya ketika dia mulai umur 6 tahun atau dia sedang berada di halte, kamu ceritakan halte itu sehingga bisa jadi 2 halaman. Ada orang yang lewat, ada yang mobil lewat, ada tempat duduknya, apa warnanya, kamu deskripsikan semuanya. Jadi dari halte saja sudah 2 halaman. Halte itu baru mulai bergerak 2 halaman sehingga menjadi sebuah novel yang panjang, yang tebal.